Toib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Aldo Bintang Ramadan. Saya salah satu anggota dari eh, bootcamp Golang Backend Development gitu, dari Sunbercode. Dan juga ini adalah bootcamp pertama saya di sini gitu. Dan kebetulan juga saya adalah mahasiswa dari UIN Raden Fata Palembang dengan eh, jurusan sistem informasi gitu. Nah, di video ini saya bakalan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang project yang sudah saya buat gitu, atau final project yang sudah ditentukan dari sebelum 5 harinya gitu. Nah, di sini saya itu membuat sebuah back end development untuk inventaris barang radio komunikasi gitu kan, terkhususnya itu CRUD ya. Dari penjelasan ini itu sudah saya jelaskan semuanya di GitHub dan bisa langsung dicek. Project ini itu adalah REST API inventaris HT Handy-Talkie yang menggunakan bahasa Golang dengan tambahan JWT Authentication untuk login, Postgres SQL tentu saja untuk database, dan GORM Auto Migration agar tabel bisa di auto migrasi. Project ini dibuat sebagai final project bootcamp Golang yang di Sunbercode gitu kan, yang sudah saya sudah saya jelaskan sebelumnya gitu, dan sudah sangat siap dijalankan secara lokal maupun deploy di Railway. Dan kebetulan di sini sudah saya deploy. Jadi ini fitur utama. Fitur utamanya tentu saja kita menggunakan JWT untuk masalah autentikasi user atau login. Terus CRUD kategori. Tentu saja ini fitur utamanya gitu. Lokasi serta inventaris HT. Terus relasi antara tabel inventaris HT dengan lokasi dan kategori gitu. Terus auto migration database bisa diakses via Postman dan web client yang sudah saya siapkan di sini gitu. HTML sederhana. Selanjutnya teknologi yang digunakan itu ya sama seperti tadi gitu. Kita menggunakan Golang, terus Verbal Engine, terus kita menggunakan GORM untuk auto migration, terus PostgreSQL dengan database, JWT untuk masalah login, serta untuk masalah deployment server dan lain-lain itu ada di Railway. Nah, project ini situ sudah berjalan sebenarnya. Sudah saya deploy malah di Railway gitu. Jadi bisa kita langsung pakai aja gitu kan. Nah, autentikasi login. Di sini untuk registernya saya lupa bikin, tapi kita langsung aja coba aja gitu kan. Autentikasi login gitu. Nah, pertama kita menggunakan Postman dulu. Di sini itu kan kita belum register nih. Anggap aja kita belum register. Kita bisa langsung aja nih masukin terus API user register gitu kan. Sesuai dengan ini mana root root saya gitu kan. Kita menggunakan API dulu buat prefix-nya gitu. Terus user register, kita masukin aja di sini body raw-nya itu seperti ini, Golang, emailnya, passwordnya gini. Terus kita send dan akan muncul seperti ini gitu. Terus nah selanjutnya apa, kita masuk ke login sekarang untuk mendapatkan token kan, bearer token, karena kita menggunakan JWT tadi. Nah di sini hapus saja ini namanya, saya sesuaiin aja mana tadi. Nah ini sesuaiin aja nih, kita send dan oke. Ini tokennya nih. Token ini buat apa? Ya kita buat login gitu. Karena di sini kita itu cuman back end belajar back end doang, jadi kita belum ada website yang mumpuni buat menyimpan tokennya gitu. Tapi nanti udah saya buat itu benar-benar HTML sederhana gitu kan. Oke, kita masukin ke bearer token. Ini tokennya tadi gitu kan, mana? Nah ini kita kopas aja gitu. Ini ganti, kita ini udah keganti ya. Terus kita get dulu aja nih ke HT ya, ke HT atau ke kategori atau ke lokasi gitu. Ini sebenarnya udah ada datanya ya, jadi nih ada ya, bisa juga per ID gitu. Nih kita coba kategori bisa. Selanjutnya itu ini ya, lokasi gedung utama gitu. Oke, ini juga bisa.
semuanya bisa, lokasi, kategori dan lain-lain gitu bisa semua ini. Nah untuk put atau update gitu kan, bisa langsung aja di sini kita ke put. Kita misal mau update, oh ya ini per ID ya jadinya, jadi kita harus tambahin kategori satu nih. Misal saya mau update ini ganti jadi Xiamen gitu, bisa pesan aja ini. Sorry, ini kita ganti dulu jadi hati. Nah dia bakalan berubah jadi Xiamen gitu. Gitu juga seterusnya, delete juga begitu. Ini kalau nggak salah ada 2 ya, bisa nanti saya delete aja gitu. Nah ini bisa di delete. Oke. Nah ini cara sederhananya ya gitu. Bisa dilihat di sini, ini rootnya, terus ini JWT-nya, ini course-nya agar saya bisa akses ke web eksternal gitu. Nah sekarang kita masuk ke, oh ya ini API endpoint-nya, get put, post, put, delete. Ini ada di ada di GitHub saya semua gitu, udah saya rapiin semua nih di sini. Nah cara menggunakan API, login ke endpoint ini seperti yang saya tadi gitu. Terus nah saatnya kita menggunakan web client HTML gitu kan. HTML yang udah saya bikin sendiri ya. Mohon maaf kalau jelek ya, karena ini mendadak sebenarnya bikinnya gitu. Ini biar kosong, kita ini dulu nih. Oke, buka file HTML, udah kita buka nih. Terus isi base URL ini konfigurasi ya, tinggal ganti aja ini, kopas aja nggak apa-apa. Terus kita login menggunakan email dan password. Ini tadi Golang, terus passwordnya itu Golang ya, kita login aja. Nah ini tokennya dia langsung otomatis akan muncul di sini dan bisa langsung dipakai gitu. Token otomatis tersimpan. Terus gunakan drop down list, form post, data otomatis terisi saat memilih ID gitu. Nih misal saya mau ngedit radio HT gitu, tinggal buat aja gitu, misal HTTT, tinggal put. Nah dia akan berubah jadi radio HTTT gitu. Atau saya bisa langsung aja nih, kita balikin dulu bentar. Oke, kita buat radio rig ya, radio rig. Muncul dia ID-nya 4. Nih, muncul di sini. Coba kita delete. Oke, delete udah bisa. Itu juga lokasi ini. Lokasi bisa juga tadi kan gudang cadangan. Nah ini bisa ya, coba kita hapus. Oke bisa. Nah ini HT juga bisa ini. Oh ini sama, kenapa? Ntar kita ubah dulu menjadi 2 biar enak. Oke, coba kita post ya. Misal saya mau HT03 itu ICOM, statusnya aktif. Terus ini radio HT, ini di gudang utama kita post. Oke. Nah terus gimana caranya kita bisa ngelihat data yang udah masuk? Tinggal dipencet aja ini, dia langsung otomatis nih. Dia langsung masuk otomatis. Terus bagaimana cara kita get per ID? Itu gampang, tinggal kalian pilih aja di sini. Tuh, dia langsung get per ID. Mantap kan? Ya walaupun ini masih terbilang cupu, tapi lumayan gitu untuk jadi eksperimen. Nah, selanjutnya ini penjelasan database menggunakan ini otomatis, tidak perlu manual. Tabel utama user kategori ini bisa dilihat di Postgres saya nih. Ini semua ada. Terus author saya sendiri, dan ini adalah final project gitu. Dengan status project CRUD lengkap, JWT dengan log authentication JWT, terus auto migration, railway deployment, serta web client yang udah saya buat ini. Nah, mungkin
segini saja sih yang bisa saya sampaikan gitu. Apa yang bisa saya presentasikan itu lumayan cukup panjang ternyata. Ini adalah project golang saya keempat berarti ya, untuk dari kuis-kuis sebelumnya gitu. Dan ini juga pertama kalinya saya menggunakan golang untuk API inventaris gitu kan. Tapi ini sebenarnya HTML ini nggak ada hubungannya, bukan nggak ada hubungannya sih sebenarnya, ada hubungannya, cuman dia lebih ke ininya sih, API-nya, jadi bisa langsung dipakai nih, bisa langsung dipakai gitu. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.